Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Hasil dalam channel YouTube kesayangan kita semua, Pecandu Ilustrasi. Ini kita kedatangan tamu istimewa. Jauh-jauh dari Keramat Sentiong datang langsung ke studio Pecandu Ilustrasi. Dia adalah kita panggil bintang tamu teristimewa terada Bang Bodong, Uncle, silakan masuk Uncle. Sehat. Gimana kabar Uncle? Nih kawan gua, atau lebih bisa dipanggil seorang sahabat dekat lah. Namanya silakan lah, kurang afdol kayak misalkan kalau saya sendiri yang ngenalin beliau. Silakan Uncle. Beliau apaan ya, silakan ya. Perkenalan dulu lah di channel Pecandu Ilustrasi. Sebelumnya selamat datang nih di studio Pecandu Ilustrasi ya. Amin. Wah, amin Kel. Amin, Iya. selamat datang diundang ya Cil. Silakan Uncle, perkenalan dulu. Ya udah dikenalin tadi. Kasih tahu dong namanya siapa, Namanya panggilan kesayangan. Bodong. Oh, Bodong. Terus simple banget. Rumahnya di mana? Takut ada yang mau deketin kan? Wis siapa? Ya? Rumah Keramat Lontar. Oh, Keramat Lontar. Berarti dekat Sentiong ya, Kel ya? Bet apa tuh? Betul. Nah, ceritain Kel, pertama kali kita bisa ketemu gitu. Wih, kayak jadiannya ketemu gitu, Ya. pacaran gitu. Pertama. Pertama nih ya di Teman Guntur ya kita ya. Masa iya di Guntur? Iyalah. Oh ya di Guntur. Kapan kita mau naik ke Cikuray bulan Agustus. Wih, masih ingat aja dia nih. Bulan Agustus. Jam 10 malam kita sampai Terminal Guntur. Personil waktu itu kita dapat teman juga, anak Cawang, Oh, 4 Cawang. orang. Anak Cawang. 4 orang ya dari kampung Makassar. Hmm. Si Yagis sama dan kawan-kawan lah. Yoi, ya kan? di kakak. Nah, pas mau berangkat, apanya pick upnya, nah datang Amat, ya kan? Iya. Tunggu bang, mau berangkat sekarang nih, iya, boleh gabung nggak, ya kan? Kita ketemu Betul. kan, gabung, ya udah gabung. Dia datang berdua sama Fajar, itu modal nekat. Modal nekat dalam arti apa? Nggak punya tenda, nggak safety lah ya kan, persiapan nggak ada, cuma pakai sendal, jaket juga nggak ada. Maafkan hamba. Kita di situ punya tenda 2 tuh, ya Iya. kan? Kita bilang udah gabung aja, ya kan? Gak usah sewa tenda lah, daripada kita juga bawa tenda kan lebih kan, 2 ya. Yang bajer juga Kel ya. Iya, lihat budgetnya dia kabur dari pondok ya kan, cuma niat pengen mendaki gunung, Kegep dah gua nih ketahuan nih. ya kan? Nah berangkatlah kita tuh ke pos Pemancar. Pemancar Pemancar. sampai kira-kira jam 12. Setengah 12-an tuh. Setengah 12 lah kurang lebihnya. Kita istirahat, makan dulu di situ. Selesai makan, istirahat kira 5 menit, kita langsung naik. Langsung trek tuh. Jadi Kita langsung trek malam itu juga. iya, awal pertama kali gue ngedaki nih bareng Uncle. Jadi pertama kali banget tuh, belum tahu gunung segala macem kan. Langsung Uncle ngajakin trek malam. Langsung tuh keren, gue bakal istirahat atau nggak besok langsung berangkat gitu. Katanya jam 1, jam setengah 1 ya Kel ya. Setengah 1 kita ngetrek Ngetrek tuh Cikuray. Cikuray. Nah perjalanan ya lumayan lah ya kan. Iya. Karena kita ngetrek malam, banyak yang kita ajak ya kan, dan trek lain ternyata banyak yang nolak. Tahu sendiri Cikuray. Tahu sendiri Cikuray ya kan, ternyata masih banyak B2 nya lah.
bagasnya masih banyak ya kan, B2 nya Iya. tengah malam. Nah, alhamdulillah kita berangkat 10 orang itu aman. Cuman pas di pos 2,5 itu kita udah mulai kecapean. Kita istirahat tanpa pasang Tenda. tenda, pasang peralatan ya kan, kita ngegeletak aja di tanah. Itu Karena- bayangin aja tuh kita langsung tiduran di jalur ya kan, Iya, nggak pakai alas banget, jam setengah jam Setengah 4 ya, kalau? 4 setengah kita empatan jam. baru di pos 2,5. Nah itu Kita udah pada kedinginan ya kan, udah ngegeletak ya, alhamdulillahnya nggak ada gangguan sama sekali. alhamdulillah. Bagas juga nggak ada ya kan. Pas kira-kira ajan subuh ya, Ya ajan subuh kita bangun, kita nge-trek lagi, ternyata nggak jauh, cuman setengah jam udah pos 3. Lanjut gondok banget sih. kita lanjut dari pos 3, istirahat sebentar, kita lanjut lagi nge-trek sampai pos 6. 6 Pos Bayangan. Camp. Ngecamp di pos Bayangan. Terus sore, kalau saya sore Sore kita diriin tenda, kawan makan segala macam, masak ya, yang sebagian ada yang mau langsung ke Ke puncak. puncak ya kan, silakan. Yang lain kita nunggu di tenda, siapa yang mau ini silakan, kita masak. Mereka tapi satu, turun jangan sampai malam. bahaya juga sih kalau Persiapannya itu karena apa, jalurnya kan belum pada tahu dari puncak itu ya. iya dari pos 6 ke puncak Pos tuh ya. 6 ke puncak itu belum pada tahu kan. Hmm. Nah, di sini kita lagi masak, ya, Bagas lewat tuh, gangguannya tuh, itu aja tuh pengalaman tuh berbagas. Siapa yang naik pohon kalau dulu? Ya gua lah, gua sendiri lagi masak, Dia lagi masak langsung naik pohon. Bagas nyamperin ya gua naik lah. Gila, resikonya kan parah ya kan, Iya iya. kalau ada Bagas. Bisa patah-patah tuh kalau ya. Nah di situ mulai gua udah bisa ngebilangin yang lain-lain, kalau memang seneng sama mendaki, tolong disafetyin sama teman-teman yang lain. Betul. Dari segala tenda, peralatan lain ya kan. Ya alhamdulillah didengar nih sama si Ahmad nih, sekarang udah safety nih. Gak ada ini ya. Iya. Si sayang kemana-mana nemenin. Ya kan? Iya. Jadi itu awal pertemuan kita sih. Pertama ya tadi di Terminal Guntur kan. Terminal Guntur kita mau nanjak ke Cikuray. Nah inilah salah satu menurut gua malaikat yang berwujudnya setan gitu. Soalnya kan gua nggak ada tenda banget pas itu, nggak ada tenda, bahkan sepatu pun Caterpillar yang 100.000 langsung jebol itu. Jadi ya menurut gua alhamdulillah sih ada Bang Bodong sama kawan-kawan dari Cawang sama dari Keramat Sentiong yang bisa nemenin gua. Nah gini kalau itu pertanyaan pertama ya, pas kita kenal di mana gitu. Pertanyaan kedua, awal pertama kali ngedaki kemana tuh kalau? Gua dulu tahun 90-an ke Gede. Pertama kali tuh. Pertama kali awalnya memang gue juga nggak suka melihat orang ngapain sih capek-capek naik gunung ya kan, apaan sih yang dicari ya kan, gue bilang. Dan ternyata teman gue ngajak gue ya kan, Iya, ngajak tahu begini ya, gue nge-trek malam juga itu di Gede tuh. di Gede, nge-trek malam. Gue kira-kira jumlahnya itu bisa sampai 12 orang. Cuman main banyak ya kalau. Banyak, lumayan banyak. Cuman berasa juga pertama awal-awal gitu semangat, memang kayak lo dulu ya kan. Semangat, wah nggak ada capeknya, sampai gue bawa keril 2 ya kan. Iya. Turun juga, ayo kita dibalap. Nah di situ di pos 1 Cibareng, nah waktu istirahat pertama kali, nah itu kejadian aneh yang gue alamin Di Gede tuh kalau. di Gede, di pos 1. Nah, gue misalnya dari rombongan teman-teman gue duduknya di pos istirahat. Nah, gue di sebelah sini ada tembok tuh buat duduk, Iya. yang biasa tukang dagang tuh, ya kan? Iya. Gue duduk, gue main center lah, iseng gitu. Gue bilang, gue lihat kok di belakang teman-teman gue, kok gila itu orang ya, Itu serius tuh. pasang apa, nyalain api unggun samping tenda gede banget, nggak takut kebakar. Gue bilang kan gitu kan. Oh dalam hati lo ngomong gitu. Gue ngomong Oh, ke sama temen-temen lo. enggak, sama temen gue berdua begini nih. Hmm. Udah berisik aja lo, gue diam aja katanya. Ya gue diri, gue center ngomong.
tuh gila makin gede aja mah apa api unggunnya bilangin gitu. Temen gue kan, udah lo bilang aja deh, gue udah mau jalan kan, untuk gue ditarik, jangan. Udah lo berisiknya duduk. Pas gue duduk, nah depan gue di samping temen gue tuh ada orang kopi, tapi mukanya nggak jelas. Begini berhadapan sama gue. Siapa itu kan? Gue bilang dalam hati kan. Ya udah gue diam, gue diri lagi, gue senter lagi. Tiba-tiba dia ngomongin. Nah itu api mulai gede lagi, gue teriak lagi. Gue sampai diomelin sama temen gue sampai 5 kali. Udah berisik loh katanya, diem aja. Ya udah gitu istirahat selesai, nanjak lagi kan. Sampai kandang badak kira-kira jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Trek jam 12. jam 12. Jam 12 kurang. Treknya jam 4 pagi lah. Kira-kira ya kurang lebihnya. Itu posisi hujan. Waktu itu musim hujan. Pertama kali nanjak gitu. Gue sempet begini juga guru tuh. Apainnya gue sebenarnya kesini gitu. Kayak orang nggak punya kerjaan gitu. Naik Apa yang gunung teh. dicari iya gitu dalam hati gue. Udah cukup sekali, udah gue berutuhnya gitu aja. Terus saya pas udah pulang di rumah, ternyata enak juga ya. Ya dari situ gue mulai ketagihan. Iya sih. Dari gede, terus gue mulai ke Cerme, dari Cerme gue mulai ke Papandayan, ya kan? Dari Papandayan gue mulai ke mana? Melintas ke lain, tempat lain, gunung lain. Nah sampai gue ngikut jadi relawan Di 2004 di Aceh. Oh, pas lagi tsunami itu kalau Tsunami. ikut Itu relawan juga berarti. buat pengalaman aja. Satu itu buat pengalaman seumur hidup kita. Buat ngebantu orang. Alhamdulillah berarti Iya. ada amal ibadah ya kalau ya buat relawan-relawan kayak gitu kan, bantu-bantu orang tsunami. Dari 2004 terus tsunami yang lainnya gue juga sempat ngikut kayak ke apa tuh Pakai Cerita mana ya, ya alhamdulillah lah buat pengalaman hidup aja. Itu pengalaman itu Bang Bodong. Itu berarti pertama kali nanjak ke Gunung Gede ya kali. Petani Pertama kali ya. ke nanjak ya. Iya, Gunung Gede. Petani tanya apaan nih? Nah terus gini kalau jadi banyak teman-teman gue tuh yang nanya ya, yang tadi lah kayak lu contohnya yang pertama kali lu nanjak ke Gede gitu. Banyak teman-teman gue yang nanya, kenapa sih harus naik gunung? Ya karena enak. Itu alasannya ke Satu itu alasan, kedua rugi kita ini hidup di dunia kalau nggak nikmatin alam, apa yang kita nikmatin? wis. Betul nggak? Weh, gak nih keren nih. Loh iya, kita hidup di dunia, kita nggak menikmati Allah yang ciptakan, Iya. alamnya yang begitu indah. Iya. Buat apa kita kalau nggak nikmati? Rugi kita hidup, Iya sih bener juga. ya kan? Cuman kita lebih baik seperti ini, kita mendaki kegiatannya yang jelas Positif lah ya. Positif, ya kan? Daripada kita nongkrong jatuhnya jadi negatif, Iya sih. kan nggak bagus, ya kan? Kemauan orang kayak gimana, tangga kayak gimana kan gitu. Berarti tadi kenapa harus naik gunung? Karena satu enak. Enak Yang kedua harus nikmatin nikmatin alam, keindahan alam ya kalau ya. keindahan alam. Tadabur alam lagi kembalinya Iya. kalau ya. Iya sih. Soalnya aneh kadang-kadang bingung kalau ada kawan tuh kenapa harus naik gunung. Lah bingung soalnya ya nggak bisa diucapin dengan kata-kata Ya, gitu. betul. Kalau memang dia nanya lagi, kenapa harus naik gunung? Ya, coba sekali-sekali deh. Nah, iya Ikut sih. lah. Suruh Kita nyoba aja ya. gitu, suruh Karena naik coba. gunung tuh menurut survei mengakibatkan dua akibat kalau. Yang satu frustasi, yang kedua kecanduan. Nah itu ya mungkin kita dari yang doain ya kalau ya, kecanduan ya kalau. Kecanduan. Sampai sekarang sih mau niatan daki lagi ya kalau ya. Oke. Sekarang kan banyak orang nikmat mana lagi yang kau bisa. Asik. Ya. Cia. Nikmat mana lagi? Ya inilah nikmat hidup. Ya kan yang diberikan Allah buat hambanya untuk kita nikmati. Wis. Betul nggak? Panutan aing. Ya kan? Kalau nggak kita nikmatin hidup itu buat apa? Iya sih benar. Ya kan? Itulah kenikmatan.
kerja rutinitas, mendaki gunung prioritas. Prioritas. Oke Kal, pertanyaan yang ketiga. Tadi kan itu ya pertanyaan kenapa harus naik gunung. Terus yang ketiga nih, apa sih Kal yang dicari ketika Uncle daki gunung gitu? Yang dicari itu apa gitu? Pembelajaran hidup lah buat diri kita. Oh, Ya kan? iya. Kita Biasa kalau ngobrol sama orang dewasa tuh banyak ilmunya gitu kan. pembelajaran hidup, kita bisa menghargai hidup kita sendiri Iya. dan bermanfaat juga insya Allah buat orang lain kan. Iya. Nggak selamanya orang tuh ngecap kita itu buruk gitu. Naik gunung apaan sih yang dicari, kan banyak yang kayak begitu. Banyak banget Kal, banyak Iya, banyak. karena mereka apa, mereka nggak ngerti, Nggak ngerasain juga sih. nggak merasakan. Coba kalau mereka merasakan, oh ini nikmatnya, gua harus menghargai hidup gua. Gimana kita apa mencapai aja perlu Perjuangan. perjuangan ya kan, perjuangan mati-matian. Gimana hidup kita di sehari-hari kan butuh perjuangan juga. Wis. Ya kan? Gue kayak ada nasihat sama bang gue gitu. Kalau ya kalau nggak butuh perjuangan hidup, Iya sih. ya kan sia-sia lah. Apalagi ngejuangin si dia kali Ya, ya. Promosi Uncle masih open. open apa? Open, buat open. Welcome. Keset. Berarti tadi yang cari tuh pengalaman hidup ya kali ya? Pelajaran hidup juga sih. Hidup buat kita sendiri. Soalnya kadang-kadang gunung juga mengajari kita yang nggak Ya, diajarkan. betul. Mengajarkan kita yang bermanfaat. Alam itu kan manfaatnya banyak, ya kan? Iya. Kita menghargai alam, menghargai diri kita sendiri, menghargai orang tua kita, Betul. menghargai orang lain. Untuk ini, ya kan? Jadi buat kedepannya hidup bersosialisasi itu kita bisa pakai nanti, bisa kita ngerti. Iya sih. Jadi bermanfaat juga buat orang banyak gitu ya. Iya, Kayak misalkan di gunung nih ada yang butuh air kan, atau segala macam butuh bantuan. Yang mau nggak mau kita harus bantu mereka lah, soalnya kan sama-sama dalam keadaan sulit. susah kalau naik gunung itu kan susah senang kan harus bersama. Oh, Iya. susah senang harus bersama. Iya, nggak bisa kita tinggalin teman, cedera Wah, kita itu- tinggalin. Itu salah. Cedera itu kita tinggalin itu salah itu. Matiin temen aku. Matiin temen itu namanya. Oke Kel, berarti tadi udah tahu jawabannya kenapa Uncle naik gunung gitu kan, karena tadi pelajaran hidup sih dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa diamalkan gitu kan. Nah sekarang pertanyaan keempat Kel, apa sih Kel yang motivasi Uncle gitu buat terus naik gunung atau keliling-keliling gunung gitu kan, motivasinya apa sih? Pastinya sih sebenarnya ya gimana ya, kalau udah kita nyanyi ya udah susah. Oh Motivasinya ya itu aja, karena kita senang sama alam. iya sih, ketagihan ya Kel. Ketagihan ya, motivasi itu harus ada memang dalam hidup itu harus ada. Gimana gitu kalau buat gunung ya gimana ya, memang susah ya dijawab dengan kata-kata. Asik ya. Motivasi hidup itu kan penuh motivasi, Iya iya. ya kan, apalagi kita naik gunung, Wis. ya kan. Udah lu jangan ngomong gitu, cari dulu cewek Kel. Woi, Berarti tadi motivasinya ya nggak bisa disebutin dengan kata-kata ya, dengan keindahan alam itu. betul deh Ahmad, betul. Biasa ngomong sama orang tua gini lah, wajar. Oke Kal, pertanyaan keempat, yang kelima sekarang ya. Belum, masih ada satu lagi, berarti 6 pertanyaan tuh. Kupon. Kupon. Menaklukkan, apa ya bahasanya, menaklukkan lah. Banyak orang yang Mengunjungi. bilang, wah gue udah naklukin gunung ini, Iya. wah gunung ini gue pernah takluk. Nah, itu sebuah kata-kata yang salah. Yang benar gimana tuh Kal? Gunung alam itu nggak bisa kita taklukkan, Oh. ya kan? Terus ya, Kita ini manusia biasa, nggak bisa kita menaklukkan gunung alam itu. Kita tuh belajar dari alam, asik. ya kan? Nggak ada itu di mana manusia yang bisa menaklukkan, wah gunung ini udah gue taklukin. Salah. Gunung ini pernah mendaki. Menaklukkan egonya gitu ya Kal. Kalau ego kita
kita bisa kalahin di alam di Hmm. gunung itu, berarti kita udah bisa merendah. Itulah Ahmad. Di kok gak jelas kok amat sih. Oh ya, ngomong-ngomong, gua dipanggil sama uncle kan biasanya Asil atau Fadil panggil sama uncle tuh panggilan sayang gua tuh Ahmad gitu. Gak tau kenapa dari dulu sampai sekarang gitu. Kenapa kalau Nah kenapa ya pakai malu Ahmad? enak manggil Ahmad ya? Heeh. Udah mendarah daging nama Ahmad tuh. Mengunjungi berbagai puncak. Katanya biasa aja tuh ngeliatin gue nafsu nih. Si Akil lo emang anjir. Ntar diseri tet gitu ya. Mengunjungi beberapa gunung yang ada di Indonesia tuh. Rasanya gimana sih? Rasanya ya rasa gunung, nggak ada rasa lain lagi. Nah rasanya gimana? Masa mau rasa coklat? Ya maksudnya rasanya Ya, gimana? perbedaannya ada. Hmm, Setiap daerah itu kan punya ciri khas masing-masing. ciri khas masing-masing, sifat asli gunungnya itu masing-masing ada. Hmm, Nggak semuanya itu sama. Oh di gunung ini jenisnya lawu. iya. Waktu kita naik lawu kan, Iya. jenisnya begitu yang sempat gua kena kan. Sabar kok. Itu karena gara-gara temen kita kan ngomong sembarangan. Gitu. Bang Adol kalau nonton Bang Adol. Ya kan? Gara-gara dia sembarangan. Iya. Imbasnya ke gue yang kena ya kan? Sabar kok. Mungkin dia sukanya malu kok. Iya benar. Tahu dia. Kita lupa assalamualaikum. Berarti beda-beda rasa ya di antara setiap gunung ya. Beda. Gimana daerah juga sih kalau ya. Siapa ya habis. Nah, terus kalau pertanyaan ke-6 nih. Apakah setiap pendakian kalau itu tuh harus nyampe puncak apa enggak sih? Ya sebenarnya sih nggak harus juga sih, tergantung fisik kita. Kuat apa enggak ya? Kuat apa enggak, kalau memang fisik kita nggak menentukan ya jangan dipaksa. Gunung nggak bakalan lari kok. Wih, ini kata-kata uncle yang gue pegang. Gunung nggak bakalan lari. Tapi kalau cewek lari lo kejar. Asik. Kalau gunung? Jangan. Jangan. Dia Santai. nggak akan berpindah. Wih. Tetap berdiri di situ. Asik. Motivator, Cok. Berarti nggak harus ya kita naik gunung sampai puncak. Yang Yang penting satu, kita lihat kawan kita dia sehat apa enggak ya kan. Kita juga nggak bisa ninggalin begitu aja kan. iya. Kesian kalau kondisinya salah satu kayak kemarin kan, Iya. kayak waktu itu kita kan ya, memang dia nggak mau ngikut muncak, dia harus di tenda, ya udah nggak apa-apa, tapi kita tanya lagi siap nggak, sendirian siap, ya udah kita muncak. Iya. Alhamdulillahnya nggak ada apa-apa kan, aman ya, itu kita packing turun udah ya kan, daripada kita lanjutin ada apa-apa mendingan kita turun, itu resikonya soalnya lebih besar bila kita paksain. Mendingan kita nyantai nikmatin ya kalau ya. Nikmatin alam udah gitu, Daripada maksa jadi penyakit. penyakit Kalau nggak bisa tinta. nggak bisa pulang nih. Iya. Oke kalau ini Ya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Enggak, kalau prinsip pecandu alam pecandu ilustrasi gini kalau ya mungkin kita nggak minta subscribe sih, cuman saya percaya gitu sama yang nonton, kalau karya kita bagus pasti mereka juga nggak segan kok untuk subscribe kita gitu. Tapi nggak apa-apa subscribe ya. Jangan lupa belnya Bel. Dan tukang esnya bel. Emang kayak gini orangnya, dikit-dikit gitulah. Bengkok. Nih terakhir kalau selama pendakian nih ke masih di daerah Pulau Jawa ya kalau ya, yang paling mengesankan mendaki ketika kemana dan kapan mengesankan dalam seumur hidup sampai sekarang, sampai uncle bisa duduk di sini nih, Si cermek. Cermek. Biarpun nggak sampai puncak, cermek sama udah lalu itu yang sama. Karena disitulah gua kena. Berkesannya kalau di cermek, ya gua waktu itu kondisi badan gua ngedrop karena nggak bisa puncak. Itu tahun berapa tuh kalau Cermek? Itu masih tahun 90-an gitu. Wih gila, itu berarti udah beda jalur ya. Udah beda jalur itu waktu naik dari Palu Turun. Berarti
yang tadi mengesankan cermin sama laut tadi kalau. Tahu. Karena gue kena lah di situ, Iya. gue sampai hipo ya, Lo sampai hampir hipo lah. hampir hipo. Hmm. Ya keril gue ada yang kelitik-kelitikin, jadi berat. Akhirnya gue duduk di jalur, hampir nyerah. Hampir pas 3,5, hampir pas 4 gue udah menyerah. Gue udah ketinggalan, gue sendiri, posisi jam 5:30, Pengen maghrib. gue udah tepar. Itu paling kesan gue kesan tuh sih, di, gua- di Lau. Tapi tetap nggak kapok kok. Suatu kita back to Lau. Asik. Kang mau Semeru dulu nih. Kita next yang habis lebaran Idul Fitri tanggung Amin lah. puasa ya. Amin sih. Sekalian nunggu Dan THR-an juga Ki. Dan kita berdoa bisa sehat semua, dikasih kesehatan, Iya. bisa berangkat bareng lagi. Amin, amin, amin. Semeru. Gimana kalau? Ada lagi yang mau diomongin? Nggak capek. Enggak. Bentar lagi nih. Apaan? Akhir-akhir ini pengen nanjak kemana? Bentar lagi. Itu amat kali yang menanjak. Kasih ngajak Jangan dia. Pasti Ekil ngajak. ya, Ekil. Di belakang kita kameramen ada Akil sana. Ekil. Kemarin Akil juga bilang gini, yang paling terkesan tuh dia bilang Cerme ya, Akil. Pertama dia bilang Semeru gitu. Cuman kata gue sih view Cerme juga nggak kalah keren sih. Iya. Makanya dia bilang pemula Cerme dulu. Next juga gue pengen balik lagi ke Cermet dan sampai puncak. Iya sih. Insya Allah kasih sehat. Insya Allah. Insya Allah. Ini berarti bentar lagi mau kemana nih? Next trip nih. Next Nyata. trip. Ya kalau gue bukan baru bangun sakit nih, Ini baru bangun sakit langsung ke studio pecandu ilustrasi. ya kan? Patut di inilah puji. Makasih Uncle, makasih. Baru bangun sakit, insya Allah kalau sehat lah kita yang dekat-dekat aja dulu, ya kan? Mau kemana kau? Hah? Gunung Sahari. Gunung Mana? Pelabuhan. Pelabuhan mah. Kayak itu aja mungkin ya Kak. Iya, siap, Biasanya kalau di channel saya nih pecandu ilustrasi gitu, siap dah. eh, terakhirnya tuh Uncle kasih kata motivasi lah buat para calon-calon yang pengen daki gitu, supaya mereka semua bisa gak takut dengan gunung atau segala macam. Ada nggak kata-kata motivasinya Kak? Pastinya safety lah, gitu ya kan? Kil? Oh, Safety satu, safety kedua, ya kalau bahasanya orang Jawa Barat lah, orang Sunda, jangan sompral. itu Indonesia Di daerah Kak. Barat. Itu Indonesia. Sunda. Enggak. Sunda sompral apa? Kalau Sunda apa? Tong apa ya? Tengah Tong kosong. nggak boleh Iya. kata kabur. Udah gitu aja. Yakin, kita yakin aja. Yakin Allah pasti pulang. Apa pergi selamat, pulang juga harus selamat. Iya sih. Karena tujuan terakhir bukanlah puncak, melainkan Bukan rumah. rumah paling nyaman sih. Dan mungkin itu saja yang ngobrol asik kita malam hari ini. Ya semoga ada manfaatnya buat penonton-penonton yang nonton channel YouTube Pecandu Ilustrasi. Apabila ada kata-kata kurang sopan dari saya, oh ya sebelumnya terima kasih banyak buat Uncle. Wes, siap dan. Uncle, Mas Lokal, mantap. Ya, oke. Terima kasih buat Uncle yang udah jauh-jauh dari Lontar. Lontar datang ke Lebak Bulus ke studio Pecandu Ilustrasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang sopan dari saya. Saya Ahmad Hasil Fadil pamit dan Uncle Bodong pamit. Kita terakhir kita bilang salam, bukan salam literasi untuk Indonesia. Literasi untuk Indonesia. Bareng ya. 1, 2, 3. Salam literasi untuk Indonesia. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabra.